Halo, perkenalkan saya Fadil dari kelas 8D. Itu wawancara ya. Boleh. Namanya siapa? Kenalkan, nama aku Angel dari kelas 8D. Mengapa kamu pernah menjadi pelaku bullying sosial? Aku punya teman, dia diperlakuin lebih lebih oleh guruku dan aku iri. Aku ngejauhin dia tanpa sebab. Mungkin itu alasannya. Oke. Setelah kamu melakukan perundungan terhadap korban, apa ya dampak yang kamu dapat? Aku diomongin satu kelas. Izin wawancara ya. Namanya siapa? Namanya Wadila Dari kelas? dari kelas 8F. Apa yang membuat seseorang menjadi pelaku bullying sosial? Biasanya kalau misalnya pembuli itu biasanya pengen terkenal di sekolah, pengen populer. Kalau enggak, dia pernah menjadi korban bullying. Baik. Apa yang bisa dilakukan untuk mencegah bullying sosial? Menumbuhkan rasa empati dan saling menghargai, dan jika melihat ada seseorang yang dibully, lapor ke guru. Terima kasih. Izin wawancara ya. Namanya siapa? Azgadina dari kelas 7B. Apa yang kamu rasakan ketika kamu mengalami perundungan? Sedih sama kesel juga sih, jadi nggak ada teman. Baik. Apa dampak yang terjadi kepada kamu ketika menerima perundungan? Temen aku jadi kurang dikit sih. Soalnya kan ada apa ya, kayak di orang yang ngebully itu nambah-nambahin yang lain buat benci gitu. Terima kasih. Kamu Ibu izin wawancara. Waalaikumsalam. Ketika Ibu melihat korban perundungan, apa yang Ibu lakukan? Saya akan merangkulnya, memotivasinya, membesarkan hatinya, dan memberi semangat supaya dia bisa bertahan. Bagaimana cara Ibu meminimalisir perundungan di sekolah ini? Dengan memberikan banyak pengarahan atau penyuluhan kepada siswa kalau harus saling menyayangi antar teman dan saling menghargai supaya perundungan tidak terjadi. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Ibu, izin bertanya. Apakah Ibu pernah menangani kasus bullying sosial? Bullying sosial itu yang yang seperti apa pemahaman kamunya? Yang apakah memang relasi sosial yang misalkan seperti tidak ditemani, yang seperti itu, yang diacuhkan di kelas gitu ya, yang kayak gitu. Pernah atau sangat sering menemukan kasus seperti itu mah, hampir ya setiap kelas juga adalah anak yang mengeluhkan bahwa dia nggak ditemani gitu, dia ngerasa dibully. Cuman mungkin anak-anak nggak tahu itu jenis bullyingnya apa gitu, hanya ngeluhinnya soal bu aku ngerasanya nggak punya teman di kelas gitu. Bagaimana cara Ibu mendukung korban bullying sosial? Kalau ibu sebenarnya gini sih, ibu bukan tipe guru yang langsung serta merta, yang namanya korban itu pasti harus didukung. Cuman gini, ibu akan selalu mencari tahu dulu alasan teman-temannya melakukan hal tersebut ke anak ini gitu. Karena di beberapa kasus ternyata ada juga anak yang memang tidak ditemani itu karena memang ada perilaku yang dianggap kurang baik oleh teman-teman yang lain gitu. Jadi ibu merasa perlu ketika memang ada anak yang bercurhat seperti itu, ibu merasa perlu untuk mencari tahu dulu nih penyebab dibulinya apa gitu. Kalau misalkan memang sudah jelas tanpa ada alasan yang bagus gitu ya, alasan memang nggak senang aja gitu sama si anak ini, alasan bullyingnya memang sangat seperti itu, biasanya ibu memberikan dukungan dulu gitu, dukungan verbal bahwa jangan merasa kecil hanya karena teman-teman bersikap seperti itu. Dan kadang-kadang kalau misalkan memang bullyingnya itu tanpa ada indikator kenapanya yang jelas, itu biasanya sebenarnya hanya satu orang yang nggak suka sama si ini gitu, tapi dia mendoktrin teman-teman yang lain untuk ikutan tidak suka gitu. Biasanya seperti itu gitu. Jadi ibu mencoba untuk meningkatkan kepercayaan dirinya aja, daripada misalkan memang kamu tidak nyaman di kelas, kamu boleh berteman dengan teman-teman di luar kelas, itu nggak masalah gitu. Dan usahakan untuk selalu bersikap ya sewajarnya kamu aja, selain seperti diri kamu sendiri gitu. Toh nanti kalau misalnya memang ternyata dari perilaku anaknya tidak ada masalah mah, biasanya seiring waktu juga terbukti sendiri bahwa nanti tuh lama-lama dia juga tetap ada yang nemenin gitu. Biasanya seperti itu. Jadi lebih ke dukungan secara psikis aja sih dan secara langsung. Baik Bu, terima kasih.